Dan ini kolaborasi, ada kesatuan yang luar biasa dari berbagai denominasi, bahkan yang non-gereja ini kita bersatu. Ini kedahsyatan yang saya belum pernah lihat sebelum-sebelumnya. Di masa-masa lampau, kalau kita kolaborasi dari berbagai gereja ini, kayaknya sulit ya. Tapi malam hari ini kita KKR bersama, tanpa izin-izin dari penatua yang rumit, semuanya hanya kumpul. Kita sehati, kita kolaborasi, pujian penyembahan dari Sydney, Pastor Sabto dari GBI Jakarta, semua satu. Kesatuan ini harus kita kembangkan. Kita tahu sejarah yang kita belajar waktu SD, SMP, masa-masa lampau, bahwa Belanda negara yang kecil, lebih kecil dari satu pulau dari Indonesia, bahkan lebih kecil dari Bali, Pulau Bali, tapi bisa mengkontrol 17.000 pulau Indonesia. Dengan politik apa? Adu domba. Politik pecah belah. Dia mengadu antara kita dan kita. Iblis punya strategi yang sama. Dia mengadu domba anak-anak Tuhan. Dia mengadu domba antara denominasi satu, denominasi lain, antara yang pelayanan bergereja, pelayanan tidak bergereja. Diadu supaya bentrok, supaya apa yang terjadi waktu Belanda jajah Indonesia 350 tahun itu dapat terjadi di antara orang Kristen. Dia bisa saling membunuh antara Kristen dan Kristen tanpa setan keluar senjata, tanpa setan keluar peluru. Dibiarkan kita yang saling baku gigit, saling hantam, tenaga kita lemas, pikiran kita capek, kita saling hajar. Begitu kita capek, kita tidak bisa lagi menangkan jiwa-jiwa. Kita tidak fokus lagi pada visi untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan malam hari ini, kita sudah tangkap strategi iblis. Walaupun kita sudah diberitahu berkali-kali oleh Tuhan Yesus, bahwa strategi iblis itu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, dan selamanya, iblis tidak berubah. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dan caranya untuk mencuri, dia mencuri damai sejahtera. Dia mencuri kesatuan. Dia mencuri kesehatian kita. Sehingga kita mulai dibuat merasa angkuh, saya lebih hebat, saya lebih layak dipuji, saya lebih layak yang dihormati, saya lebih layak yang terkenal. Itu strategi iblis. Untuk membuat kita merasa kita lebih pantas. Saya punya organisasi besar, saya punya gelar banyak, saya harusnya yang berpegang peranan. Jadi kita di otak-atik sama iblis untuk membuat kita tidak lagi rendah hati, tidak lagi mau mengutamakan orang lain, tidak mau membuat orang lain lebih penting daripada kita. Dan kita dibuat hajar, hancur-hancuran, babak belur, capek perasaan, capek mental, capek fisik, bahkan fisik pun lama-lama hancur. Bapak Ibu paham, lama-lama hancur? Kalau Bapak Ibu pelajari semua kematian hamba-hamba Tuhan, semua sakitnya komplikasi. Hamba Tuhan semua komplikasi. Dari gula, lambung, jantung, stroke, semua pendeta, cek kematiannya. Tragis. Karena iblis sifatnya itu mencuri, membunuh, membinasakan. Diadu. Pendeta dan jemaat, denominasi-denominasi, pelayanan atas nama gereja, dan pelayanan atas nama individu, dibentrok-bentrokin. Dihantam-hantamin. Tujuan iblis asal satu. Jangan sampai kamu bersatu. Karena di saat kamu bersatu, tenagamu akan kamu pakai untuk menjungkir balikan kerajaan-kerajaan gelap. Waktu kamu bersatu, terangmu akan bercahaya. Dan kegelapan akan lenyap. Karena gelap akan hilang waktu terang muncul. Itu tugas iblis. Dan jangan kita tega membiarkan pendeta-pendeta mati konyol. Boleh cek
Karena saya belum pernah mendapat kematian pendeta yang layak, manusiawi, tanpa hancur parah. Saya belum pernah ketemu. Semuanya babak belur. Boleh Bapak Ibu kasih report besok. Kasih khotbah di gereja-gereja. Bahwa ini yang dialami hamba-hamba Tuhan. Mereka sengsara, penuh kepahitan, kebencian, ketidakpengampunan. Dan kenapa saya bisa tahu? Saya doa kalau nggak ratusan ribuan pendeta. Karena banyak yang off record. Karena permintaan mereka. Tolong Pak Vincent, jangan rekamin kami. Tolong. Saya bilang siap. Karena itu permintaan, kita hormati. Dan ini tipuan iblis tidak akan berhasil pertama setelah kita tahu kebenaran ini. Dan kita tidak mau diadu. Dan kita tidak mau dibentur-benturkan. Anak-anak Tuhan kita harus bersatu. Untuk bersatu antara bergereja tidak bergereja, denominasi A, B, C, untuk bersatu caranya kita boleh berbeda. Bersatu bukan berarti sama. Bersatu kita berbeda tidak apa-apa. Tapi yang menyatukan kita satu visi. Kita akan